di Jawa Barat kami tanyakan langsung pada anggota Kompolnas Yusuf Warsim. Selamat petang Pak Yusuf. Hingga saat ini apakah Kompolnas sudah mendapat laporan terkait polisi salah tangkap? Apa yang bisa dicermati terkait kasus ini? Selamat petang Cynthia. Betul, kami sebenarnya pada hari Jumat malam terpantau sendiri apa yang viral di media sosial, yang pada saat itu Jumat malam itu terpantau di media sosial ada penyergapan yang terekam CCTV SPBU di Cilengsi, kira-kira seperti itu. Mendapatkan pantauan viral itu langsung saya menyampaikan pihak sekretariat kami itu sudah malam untuk berkoordinasi dengan Irwasda Polda Jabar. Keesokan harinya langsung direspon oleh Polda Jabar, benar ada penyergapan, lagi dilakukan validasi ini benar penangkapan atau tidak. Kemudian pihak Polres Kabupaten Bogor langsung dihubungin, langsung merespon. Di situ langsung rilis kan pada hari Sabtunya menyampaikan permohonan maaf bahwa penyergapan itu ternyata salah tangkap. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan. Memang persoalan penegakan hukum ini sebuah tantangan itu dalam hal pembuntutan. Ya kalau memang informasinya benar-benar tidak divalidasi terlebih dahulu, memang berisiko seperti ini. Pak Yusuf, ini kan korban mengaku bahwa warna mobil yang sama menjadi alasan dasar keduanya ditangkap. Menurut Anda SOP-nya ini sebenarnya seperti apa sih? Dan kelalaian apa yang bisa menjadi sorotan di sini? Kalau kita cermati kan berdasarkan keterangan dari Kapolres Kabupaten Bogor kan ada sebelumnya kasus pencurian. Jadi keterangan ini kan berangkat dari informasi di antara tersangka yang sudah ditangkap memberikan ciri-ciri, ciri-ciri seperti itu. Hanya tentu apakah ini ada kesalahan SOP, kesalahan prosedur, sehingga standar penangkapannya tidak benar-benar valid mengakibatkan salah tangkap. Tentu Kapolres Kabupaten Bogor Cynthia sudah merespon. Kami pandang sudah responsif. Karena pada saat ini semua unit reskrim yang melakukan kegiatan penangkapan itu sedang dalam proses pemeriksaan. Ini kita dorong saja di mana letak kesalahannya. Kalau memang ada unsur kesengajaan ataupun kelalaian dari anggota, ya tentu kami yakin Kapolres Bogor tidak akan melepaskan mereka. Oke, kedua korban salah tangkap ini juga mengaku bahwa sempat diikat tangannya dan merasa ada ancaman saat itu. Ini ditodong oleh senjata. Ini seperti apa Anda melihat ini? Sanksi apa yang paling tepat untuk melihat kasus ini? Ini kan sekarang prosesnya kan sudah ada perdamaian ya antara yang korban masyarakat yang salah tangkap itu sendiri dengan pihak anggota yang melakukan itu kan sudah ada perdamaian. Sekarang proses pemeriksaannya saja kita dorong terus, di mana letak kesalahannya. Kalau memang ada kelalaian dalam menjalankan prosedur, kami pastikan bahwa mereka akan diberikan satu sanksi, apakah itu disiplin ataupun kode etik. Ini kita dorong terus. Hanya pelajaran dari sini, Cynthia, bahwa dalam operasi pembuntutan ketika akan melakukan penangkapan, ini jangan sampai terjadi di tempat keramaian. Seperti kasus Saiful Jamil di Polda Metro Jaya yang lalu, itu betul-betul dipertimbangkan. Dari kasus yang lalu itu kami memberikan atensi itu, agar ke depan ini betul-betul dipertimbangkan, mengapa tidak dilakukan pembuntutan sampai dia berakhir, sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Ini tentu kami terus mendorong standar profesionalisme di dalam melakukan pembuntutan dan penangkapan terhadap seseorang yang diduga itu melakukan tindak pidana agar tidak memaksa hak-haknya. Kalau dari catatan Kompolnas sendiri, ini kan bukan pertama kalinya terjadi. Apa yang harus dikritisi dan seperti apa tindakan yang harus diperbaiki dalam tubuh kepolisian mungkin? Memang dalam beberapa survei penelitian, kadang-kadang memang anggota yang bertugas itu di lapangan, Cynthia, dihadapkan suatu dilema. Mengejar penjahat atau menghormati prosedur. Nah, tentu kami terus akan mendorong standar operasional prosedur itu tetap harus dihormati, dijalankan,
standar profesionalisme itu yang terus akan kami dorong itu dipatuhi, sehingga apapun langkah-langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian terhindar dari kesalahan-kesalahan, meskipun itu kecil, yang itu bisa menurunkan profesionalisme. Itu kira-kira menjadi catatan kita. Saat ini sudah dilakukan perdamaian antar kedua belah pihak. Menurut Anda, apakah ini cukup? Karena kalau bicara soal salah tangkap, apalagi dilakukan di dalam keramaian, ini tentunya ada dampak psikologis, tidak hanya kepada korban, tetapi juga orang yang mengetahui peristiwa ini. Ya, sesuai dengan respon dari Kapolres Kabupaten Bogor, itu kami dorong semua unit yang melakukan kegiatan itu sedang dalam proses pemeriksaan. Biar kita tunggu dulu hasilnya nanti seperti apa, dan kami pastikan nanti Kapolres Kabupaten Bogor akan memberikan penjelasan di publik kembali. Kalau dari Kompolnas sendiri, ini kan sudah beberapa kali terjadi. Jika kembali terjadi peristiwa salah tangkap, apakah ada sanksi yang lebih tegas supaya ini bisa menjadi pembelajaran? Kalau itu dilakukan secara sengaja, melanggar prosedur, tentu anggota yang katakanlah melakukan itu ya tentu harus dipindah tugaskan. Itu paling efektif sanksi yang bisa diberikan. Tapi kita lihat saja nanti, kita dorong pemeriksaannya agar benar-benar dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Itu dulu, Cynthia. Baik, terima kasih Komisioner Kompolnas Pak Yusuf Warsim sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore Pak Yusuf.